JTP nomor 17 jiwa serta Kebaktian ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Saya baca satu ayat, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menentukan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat yang 10. Bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah berkata sebagai berikut. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, dalam menderita sengsara dan bau kemenangan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kejadian maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan diselamatkan. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang datang di tempat ini dengan bersukacita boleh lambaikan tangan. Ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat pilihan Allah. Kita dipilih dari berbagai suku bangsa dan bahasa. Untuk itu mari kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Boleh bertepuk tangan di tempat duduk masing-masing.
Apakah ada di antara kita untuk memberikan kesaksian, dapat menyampaikan kesaksian untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang 1 minggu? Iya, belum ada. Ya, saya tapi dari
sini. Oh, Bapak Gembala. Ya, silakan Pak Gembala. Ya, Pak Minggu ya, dari sini aja ya. Saya terima kasih. Satu minggu lalu saya bilang kita libur dan kami di Surabaya. Ada orang yang memberkati kami sehingga kami bisa tinggal di Surabaya dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Tapi dimanapun kita berada, kita tetap pendeta kan, tetap hamba Tuhan. Jadi saya berdoa, makan, duduk atau di mana saja, pertemukan kami dengan orang-orang yang bisa mengkomunikasikan Injil. Dan puji Tuhan ada beberapa, terutama pada saat makan itu saya melihat satu keluarga ibu yang tidak begitu sehat kelihatannya, juga bapaknya, satu putrinya seperti itu. Dan kami mencoba menghampiri, ternyata nyambung bicaranya. Artinya bapak, ibu menjelaskan tentang sakitnya, dan saya katakan boleh tidak kami mendoakan, dan dia setuju kami doakan. Jadi di tengah orang cukup banyak di ruang makan itu, saya tidak ajak dia ke pinggir sana, pinggir sini, keluar di situ aja, supaya orang melihat kami mendoakan ibu itu. Saya doakan juga dengan suara sengaja agak keras, bukan hanya untuk ibu itu aja, tapi supaya orang lain juga dengar. Puji Tuhan, bapak ibu itu senang sekali, ya, senang sekali. Saya 2 kali bersama ibu mendoakannya. Sesudah kami mendoakan itu, ada orang-orang lain yang lihat kami mendoakan itu, kami juga kesal. Ada juga bilang kami juga mau didoakan seperti itu. Akhirnya kami berkenalan dengan banyak orang. Saya terima kasih, itu kehidupan saya, baik di dalam ataupun dimanapun kita berada. Waktu sakit, waktu sehat, waktu dalam bus, dalam pesawat, kalau bisa kita menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak Ibu Widi Markus. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati. Kita tepuk tangan. Ada lagi satu orang. Oke, Oma mau kari. Silakan Oma. Mungkin Oma di atas sini saja. Oma bisa cepat langkahnya. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur karena pada hari raya Lebaran anak-anak mengajak ke Malang ke ipar saya, istri dari adik saya yang sudah meninggal itu. Mula-mula saya ragu-ragu mau pergi enggak ya, saya bilang, tapi anak-anak bilang ayo lama, katanya kapan lagi. Terus mereka juga bilang anak-anaknya pada kumpul katanya. Oke lah, itu ada salah satu kemenangan saya itu menikah dengan anak pondok. Karena mereka bilang kumpul semua, oke lah saya pergi. Saya berdoa supaya Tuhan jadikan kami berkat. Sudah kami ke rumah Sinta dulu, karena rumah Sinta dengan rumah kemenakan saya itu, adik saya itu tidak jauh. Jadi setelah kami di rumah Sinta sebentar, kemudian kami pergi ke rumah adik saya itu, adik ipar saya itu, Wiwi. Terus di situ sudah ada anak-anak yang kumpul di situ, tetapi belum lengkap. Yang pondok belum datang. Ya, kami berbincang-bincang, senang, saling bertemu.
sudah itu kami mau foto-foto, tapi karena belum lengkap maka ditunda dulu, tunggu yang pondok datang. Anak-anak berenang di Pondir, itu bukan di ini di tempat itu yang besar itu, tetapi ada di alirannya itu, di sumbernya. Jadi mereka berenang di situ. Sesudah itu pulang dan ternyata yang pondok sudah datang. Kami ke situ lagi untuk berfoto. Kami bincang-bincang dulu, tapi sebelum kami foto, tiba-tiba adik saya berbisik kepada saya, "Kak, tolong didoain." Apa ya pokok doanya? Ini apa? Iparnya kemenakannya dia itu, iparnya ipar dia punya anak mau menikah dengan orang Kristen, dan kakaknya itu datang, dia hamil 8 minggu, tolong didoakan. Oh ya, kesempatan buat saya. Jadi ayolah kita berkumpul semua, kita berdoa. Dan semua berkumpul, saya dan Yermi bergantian untuk mendoakan mereka. Ya, setelah mendoakan, mereka senang, dan kemudian kita bersalam-salaman karena kita sudah agak sore mau pulang. Nah, waktu pulang itu mereka tidak ragu-ragu untuk kita saling berpelukan ya, karena lama tidak ketemu, jadi berpelukan. Terus saya lihat yang pondok ini suaminya keponakan saya itu mundur maju ya, tapi saya datangi, kemudian tidak hanya bersalaman, saya tarik dia, saya peluk, saya cium. Kena kamu orang pondok ya, cium kamu. Biasanya orang pondok tidak mau ya, kalau laki-laki dicium oleh orang tua atau apapun, kalau yang bukan seirama dia, ya tidak akan. Tapi waktu itu dia seperti berkaca-kaca matanya, dia seperti terharu. Saya bersyukur, Tuhan, walaupun seperti ini, tapi saya terus berdoa supaya kemenangan saya itu sungguh-sungguh bisa kembali bersama mamanya. Mereka dulu kan menikahnya Kristen, menikah di gereja, tetapi kemudian mereka berbalik ke Muslim. Terus anak-anaknya juga sudah dibaptis, 2 anak, tapi kemudian semua Muslim. Dan ini pokok doa juga, saya minta tolong doakan. Namanya Ibu Wiwi, anaknya 1 namanya Siska, yang 2 namanya Mirsa. Dua-dua sudah menikah, tapi dengan orang seberang. Yang kedua itu suami pertamanya orang Batak, tapi karena Bataknya itu tidak memberi berkat, artinya tidak menunjukkan kekristenan yang benar, akhirnya mereka beralih semua ke Muslim. Tolong bantu doa untuk kemenangan saya dan adik saya. Terima kasih. Dua kesaksian yang sangat memberkati kita. Nanti pokok doanya akan didoakan dalam doa syafaat dan warta. Adik-adik sekolah minggu akan dilayani secara terpisah dengan kita. Untuk mengantarkan mereka maju ke depan, kita menyanyikan sama-sama lagu "Oh Sukacitaku". Yesus sumber
akan menyanyikan untuk kita semua dengan gerakan. Silakan. Amin. Selamat beribadah untuk adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk petugas persembahan. Silakan maju ke depan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih karena anugerah Tuhan kami boleh ada hari ini, masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dan belum sempat memberi. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepada yang mengelola keuangan supaya Tuhan memberkati, memberikan hikmat supaya persembahan ini dapat berguna untuk kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini secara khusus pelayanan di GMI Tesalonika Batu. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, sementara kita memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian begitu besar kasih Allah kepada kita. Diberkati anak cucu kita di mana-mana. Tuhan
bertugas disilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami menyambut seluruh jemaat GMI Tesalonika Batu yang hadir pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Gembala, majelis dan juga jemaat menyambut semua Bapak Ibu Saudara-saudari khususnya yang mungkin baru pertama kali hadir dalam kebaktian di tempat ini. Kami menyambut jika ada, tetapi saya perhatikan semua jemaat kita yang lama, dan mungkin juga ada jemaat yang baru tapi minggu yang lalu sudah hadir bersama-sama dengan kita. Kebaktian tahunan nasional KTN YPPI Batu ke-59 akan dilaksanakan tanggal 28 Juni sampai 3 Juli. Dan silakan bagi Bapak Ibu yang juga rindu diberkati melalui acara ibadah KTN ini boleh hadir dan hadir bersama pada tanggal 28 Juni sampai 3 Juli. Bagi jemaat yang tidak bisa beribadah di gereja juga dapat mengikuti siaran ulang ibadah Minggu GMI Tesalonika Batu yang ditayangkan di channel YouTube GMI Tesalonika Batu. Link akan di-share atau dibagikan di dalam WA group. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan dan juga dana kedukaan dapat meminta kartu persepuluhan kepada saya. Saya masih menyediakannya untuk Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di lembar warta kita ada jadwal pelayanan selanjutnya. Hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Olive. Kita sudah kenal, boleh berdiri Ibu satu kali. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan. Selamat melayani untuk Ibu Olive. Dan kemudian jadwal minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Edwin Henja Tindagi, dan semua petugas sudah ada di dalam warta. Selanjutnya minggu ini anak-anak sekolah minggu juga dilayani di pastori dan dilayani oleh kakak-kakak sekolah minggu secara khusus dilayani oleh Saudari Nabila. Kemudian selanjutnya jumlah persembahan minggu lalu sejumlah 2.289.000. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah dengan sukacita memberikan persembahan kepada gereja, baik melalui Bank BCA maupun juga Bank Jatim. Selanjutnya kita melihat lembar halaman yang keempat. Di situ ada pengeluaran minggu lalu sejumlah 5.048.900. Puji Tuhan, Tuhan terus memberkati gereja kita dengan operasional yang tiap-tiap hari Tuhan cukupkan. Kemudian jemaat yang berulang tahun di sebelahnya, selamat ulang tahun kepada Pak Minggus. Hari ini Bapak berulang tahun bersama dengan Saudari Runi dan juga Bapak Romelus yang ada di Kalimantan Barat, dan juga Saudara Yosua Selam yang sedang praktek pelayanan di Kalimantan Timur. Kemudian tanggal 12 Mei juga ada Saudari Revalina. Kemudian tanggal 13 Mei ada Saudari Gloria, dan juga tanggal 14 Mei ada Ibu Vero. Kado ulang tahun terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita masuk di dalam doa-doa kita pada pagi hari ini. Mari kita perhatikan lembar warta jemaat kita masing-masing. Kita akan bersyukur bersama-sama. Ada 2 pokok ucapan syukur yang akan kita naikkan secara bersama-sama. Kemudian di sebelah kanan saya akan berdoa untuk pokok doa bangsa Indonesia dan juga Kota Batu. Dan sebelah kiri saya akan berdoa untuk GMI Tesalonika Batu. Yang sebelah kiri secara khusus kaum bapak akan mendoakan poin 1, 2, dan 3. Kemudian kaum ibu akan mendoakan poin 4, 5, dan 6. Saya memberikan kesempatan untuk kita boleh membaca sebentar warta jemaat yang ada. Dan nanti kita akan berdoa secara khusus untuk, saya akan mendoakan untuk
kesaksian yang sudah kita dengar dan juga pokok doa tambahan dari Ibu Kemi, secara khusus kakak Ibu Kemi yang juga sedang mengalami pendarahan dan rencana hari ini akan dibawa ke rumah sakit supaya Tuhan juga jamah. Baik, mari Bapak Ibu saudara-saudari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih dan mari kita satukan doa kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus untuk kasih, anugerah, bahkan rahmat Tuhan hari lepas hari yang kami rasakan. Secara khusus dalam persekutuan kami bersama di dalam gereja kami GMI Tesalonika Batu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang Tuhan sudah berkati dalam minggu ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, pekerjaan, bahkan terima kasih untuk berkat-berkat, bahkan juga pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami bersyukur untuk semua waktu-waktu yang kami lalui dalam minggu ini ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sudah menaikkan seluruh rangkaian pokok-pokok doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang selalu mendengar setiap doa-doa kami. Bahkan Tuhan Yesus, saat kami berdoa pun kami mengimani Engkau sedang bekerja untuk menjawab setiap doa-doa kami. Pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami, Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, bahkan hari ini. Kami bersyukur untuk Bapak Domingus Alphonse, untuk Saudari Runi, untuk Bapak Ronelus Blegur, bahkan juga untuk Saudara Yosua Selan yang hari ini berulang tahun. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Mari Engkau menolong dan memberkati tahun-tahun ke depan. Engkau juga terus menambah-nambahkan hikmat, kebijaksanaan, kepekaan secara rohani mendengarkan suara Tuhan. Bahkan Tuhan terus memberikan kesehatan dan juga kekuatan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Saudari Revalina, Saudari Gloria dan juga Ibu Vero. Engkau juga memberkati mereka dalam hari ke depan juga akan berulang tahun. Tuhan, Engkau juga menyertai bahkan memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Engkau membuat mereka berhasil. Bahkan Tuhan berkati tahun-tahun di depan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami masih juga terus menopang untuk kakak dari Ibu Kemi yang mengalami sakit. Mari Tuhan Engkau juga menjamah. Saat kami berdoa, mari Tuhan Engkau mengunjungi. Bahkan Tuhan Engkau memberkati Ibu, bahkan juga Engkau menolong dan memberkati rencana ke rumah sakit pun Tuhan, dokter, tenaga medis, semua yang juga bekerja. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau pakai mereka. Pagi hari ini kami juga bersyukur. Kami sudah mendengarkan kesaksian dari Oma Mokari maupun juga Bapak Gembala. Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Tuhan Engkau menyertai bahkan jemaat, bahkan orang-orang yang sudah juga didoakan, bahkan juga sudah mendengarkan tentang Engkau, tentang Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, Engkau teruskan kasih karunia-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan juga bekerja di dalam hati mereka, sehingga mereka pun semakin rindu untuk mencari wajah-Mu, semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan secara khusus juga pagi hari ini. Kami menyerahkan juga ibadah kami secara khusus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati Ibu Olive yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga menolong dan memberkati sehingga iman percaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tidak ada satupun di antara kami yang tidak
doa dan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kita akan bermazmur. Mari sama-sama kita buka di dalam Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua. Mazmur pasalnya yang ke-46, kita baca ayat 2. Mazmur ini kita akan baca secara bersama-sama. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara-saudari mengambil sikap berdiri. Saya akan membacakan judul perikop dalam hitungan yang ketiga. Kita akan baca secara bersama-sama ayatnya yang kedua. Mazmur 46, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Allah Kota Benteng Kita 23. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, karena Dia Allah yang setia. Sekalipun kita mengalami berbagai macam pergumulan, pencobaan yang kita alami tiap-tiap hari, tapi satu kita pegang, Allah kita tetap setia dimanapun, apapun yang keadaan, apapun yang kita alami. Untuk itu mari kita nyanyikan sama-sama. Allahku yang setia, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menolong. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia
Sekalipun kita dalam ketakutan karena pergumulan kita, tapi Tuhan tetap hadir. Tuhan hadir menolong kita. Tuhan hadir membuka jalan bagi kita dengan pergumulan kita. Terima kasih Tuhan. Malaikat syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia kehidupan kami. Terima kasih Tuhan janji-Mu selalu ada yang mendaki. Engkau lebih tahu apa yang kami gumuli saat ini Tuhan. Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kita berdoa. Benar Yesus, seperti ungkapan lagu yang kami nyanyikan, hanya Engkaulah penolong kami yang setia. Ketika kami berbeban berat, ketika kami dalam kekecewaan, dalam pergumulan hidup, Engkaulah penolong kami yang setia. Terima kasih, kami sungguh memuji Engkau pagi hari ini. Oleh karena kesetiaan-Mu, Tuhan nyatakan hari lepas hari bagi kami. Kami menyembah Engkau Tuhan Allah yang hidup, yang telah bangkit dan menyatakan bahwa Engkau hidup dan akan menolong segala kehidupan kami. Kami memuji Engkau dan menyembah Engkau pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong masing-masing kami, sehingga bagian firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan urapi, sehingga apa yang disampaikan Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semua jemaat yang mendengarkan boleh kembali dari tempat ini membawa satu sukacita, kemenangan, bahwa Engkau Allah yang hidup, yang senantiasa memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Shalom. Damai di hati. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, dan juga ada satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 61 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Yesaya 61 ayat 1 hingga ayat yang ketiga dapat Bapak Ibu baca.
Kemudian pada pagi hari ini kita akan baca bersama-sama, melihat bersama-sama Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Jemaat boleh memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan beberapa bagian ayat, namun kita akan merenungkan keseluruhan ayat-ayat ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu-minggu sebelumnya kita telah mendengarkan firman Tuhan mengenai peristiwa-peristiwa Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Kita telah mendengarkan mengenai keadaan para murid setelah kematian Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai para murid yang mengalami keputusasaan setelah kematian Yesus. Ya, karena para murid ini sehari-harinya bersama-sama dengan Yesus, mengikuti Yesus kemana saja, tetapi ketika Yesus mati, mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan pada pagi hari ini dari sinode itu adalah Yesus di tepi Danau Tiberias. Ya, pada kesempatan ini kita akan melihat peristiwa penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Seperti judul yang diberikan oleh Lai di sini dalam teks yang kita baca tadi. Ya, kita akan melihat apa makna Yesus di tepi Danau Tiberias sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Danau Tiberias ini biasanya disebut dengan Laut Tiberias, Danau Galilea. Kenapa? Karena danau ini memiliki sangat luas ya. Seperti beberapa waktu yang lalu dalam khotbah saya di sini sudah menyampaikan tentang ukuran-ukuran danau ini ya dalam ensiklopedia Alkitab. Sangat luas dan dalam sehingga disebut laut, biasa disebut juga laut. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Yesus berada di tepi danau Galilea ini untuk menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit dan dia memperhatikan kebutuhan murid-muridnya. Yesus telah bangkit, dia mau menyatakan bahwa dirinya hidup dan dia mau memenuhi segala kebutuhan murid-muridnya. Nah, dari kisah ini apa saja yang ditunjukkan oleh Yesus yang menyatakan bahwa dia memperhatikan kebutuhan murid-muridnya? Apa saja yang ditunjukkan oleh Yesus? Kita akan memperhatikan dalam firman Tuhan atau teks yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Yesus memenuhi kebutuhan para murid melalui mujizat yang dia buat. Ayat yang kedua, kita lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu, para murid ini dari latar belakang penjala ikan. Dan setelah Yesus mati, mereka ingin kembali kepada rutinitas mereka seperti yang sebelum mengikuti Yesus. Ya, mereka karena apa? Karena mereka ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam kisah yang kita baca pada pagi hari ini, di situ ada murid-murid Tuhan Yesus. Ya, ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, ya, kemudian ada anak-anak Zebedeus, kemudian ada 2 orang lagi yang tidak disebutkan namanya di sini. Ya, anak-anak Zebedeus itu adalah Yakobus dan Yohanes. Jadi ada 7 orang yang dicatat dalam peristiwa dalam teks yang kita baca. Mereka pergi untuk menangkap ikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka pergi menangkap ikan, apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan hasil. Ya. Mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Padahal mereka bekerja sudah semalaman gitu ya. Tapi tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, berdirilah Yesus di pantai. Namun para murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi ketika hari mulai siang atau hari akan mulai terang gitu ya, dalam terjemahan-terjemahan yang lain, atau pagi-pagi benar sudah mau mulai terang, Yesus berdiri di tepi danau, tetapi murid-muridnya tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Mungkin mereka pikir bahwa ini adalah orang yang datang ke pantai mungkin untuk membeli ikan. Ya, karena biasanya suasana di pantai kalau pagi hari seperti itu, banyak orang yang datang ke pantai menunggu para nelayan sampai ke pantai untuk membeli ikan, untuk meminta ikan juga ya. Karena rumah saya dekat pantai, rumah tempat saya dibesarkan itu dekat pantai. Kalau air surut itu jaraknya bisa dari sini rumah saya, pantai itu di teras gereja sana ya. Itu kalau air surut. Tapi kalau air pasang itu bisa di deretan Ibu Gembala, Ibu Selam gitu ya. Itu demikian. Jadi bagaimana suasana kalau pagi hari itu di pantai itu sangat ramai. Ya, ada keluarga-keluarga yang datang untuk menyambut keluarganya yang melaut. Mereka membantu untuk membersihkan perahu. Ya, seperti itulah suasana yang ada di pantai. Jadi murid-muridnya ini tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima, Yesus katakan apa? Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Yesus menyapa mereka dengan anak-anak. Ya, padahal mereka ini orang dewasa, gitu ya. Ini merupakan satu sapaan yang sangat akrab, yang menunjukkan belas kasihan Yesus terhadap mereka. Satu sapaan yang menunjukkan kasih sayang seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Hai anak-anak. Ya, hal ini menunjukkan betapa
Yesus tahu. Yesus tahu keadaan mereka pada saat itu. Mereka tidak menangkap apa-apa, mereka tidak menghasilkan membawa satu ekor ikan pun, itu Yesus tahu. Dan Yesus pasti tahu bahwa mereka mengalami kelelahan. Ya, setelah semalaman mereka bekerja dan tidak menghasilkan apa-apa. Yesus tahu mereka lelah, Yesus tahu mereka kecewa. Yesus tahu mereka kesal gitu ya. Dan Yesus pasti tahu mereka bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Itu Yesus tahu. Nah, murid-murid Yesus berada dalam situasi kecewa ya. Biasanya kita bekerja, kalau kita tidak orang kalau melaut tidak mendapatkan ikan, itu pasti pulang kecewa gitu ya. Tidak ada orang yang bersuka cita kecuali dia sudah dalam Tuhan mungkin ya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kekecewaan para murid ini nampak dari jawaban mereka ya, atas pertanyaan Yesus tadi. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Kekecewaan mereka nampak dari jawaban yang mereka sampaikan kepada Yesus. Jawab mereka apa? Tidak ada. Gitu ya. Satu jawaban yang singkat, ya, to the point. Tidak ada. Dalam tulisan-tulisan yang lain mengemukakan bahwa ini adalah satu jawaban yang mengemukakan bahwa jawaban yang tidak menunjukkan keramahan, atau satu jawaban yang tidak menunjukkan sopan santun, gitu ya. Kita juga kalau dalam keadaan lelah, dalam keadaan kecewa, kalau ada yang bertanya, terkadang seperti itu ya, singkat aja, nggak tahu, itu misalnya ya. Bahkan dengan nada yang sinis atau nada yang ketus, tidak ramah, bahkan sampai tidak menjawab, gitu ya. Kalau dalam keadaan lelah, dalam keadaan kecewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau para nelayan, kalau saya melihat dulu itu mereka kembali dari laut, ya ketika tidak mendapat hasil apa-apa, pasti terlihat sekali mereka loyo ya, tidak bersemangat. Ya, sehingga kalau ada orang-orang yang di pinggir pantai bertanya, biasanya kalau di pinggir pantai kan itu suka teriak-teriak ya, "Woi, ada ikan kah?" "Kosong," katanya gitu ya. Jawabnya singkat, gitu ya. Itu menandakan satu tidak banyak jawaban. Bapak Ibu Saudara, mengapa demikian? Pekerjaan nelayan itu merupakan satu pekerjaan yang tidak mudah. Menangkap ikan di laut itu tidak mudah. Ya. Satu pekerjaan yang bukan hanya sekedar bekerja. Saya pergi melaut, yang penting saya pergi. Saya tidak dapat ikan, tidak apa-apa. Bukan seperti itu. Ya. Satu pekerjaan yang menuntut satu kerja keras, satu perjuangan. Ya. Bagaimana perjuangan mereka menghadapi gelombang, bagaimana perjuangan mereka mengalami kedinginan di tengah laut atau di tengah danau. Jadi bukan suatu pekerjaan yang mudah, yang kalau kita bekerja dan tidak bekerja kita mendapatkan upah, tidak. Tetapi pekerjaan menangkap ikan adalah satu pekerjaan yang membutuhkan satu perjuangan. Kalau dia pergi melaut tidak mendapatkan hasil, berarti dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya, jadi kebutuhan hidupnya bergantung kepada hasil yang dia dapati. Seperti itulah kehidupan para penangkap ikan atau para nelayan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus bertanya demikian karena apa? Karena Yesus hendak mengetahui dari para murid sendiri apa jawaban mereka. Gitu ya. Jawaban tidak ada. Nah, jawaban inilah yang dinantikan oleh Tuhan Yesus. Ya, jawaban yang singkat, tetapi dari jawaban inilah merupakan titik tolak bagaimana Yesus melakukan satu mujizat.
hidup mereka di depan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan para murid saat itu. Namun dia menginginkan jawaban dari para murid. Dan para murid telah menjawab, tidak tahu. Inilah jawaban yang dinantikan oleh Yesus. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi dia menginginkan kita untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan kita kepada dia. Bapak Ibu Saudara, orang yang hendak menerima berkat dari Tuhan itu harus mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia hampa, dia kekurangan, harus terbuka di hadapan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa yang disertai dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan akan membuatnya untuk tidak khawatir, ya, tentang apapun juga, karena dia yang memelihara hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu Pak Gembala sharing firman Tuhan di renungan pagi melalui WA pribadi, ya, tentang kekhawatiran. Kekhawatiran merugikan diri sendiri. Nah, ini sangat memberkati. Firman Tuhan mengajarkan untuk tidak khawatir dan percaya kepada Tuhan. Nah, tentunya untuk mengatakan tidak khawatir, ya kalau Pak Gembala sudah melalui punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kalau saya katakan juga jangan khawatir, saya juga sudah punya pengalaman sekalipun tidak sebanyak pengalamannya Pak Gembala atau para senior yang ada di sini. Tetapi setidaknya sudah punya pengalaman hidup bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saya secara pribadi maupun keluarga, sehingga saya mampu untuk mengatakan jangan khawatir, gitu ya. Berbeda dengan orang kalau terlahirnya sudah sultan, gitu ya. Beda kalau dia katakan jangan khawatir, kita bisa mikir-mikir, oh jangan khawatir, tapi mungkin ya belum merasakan bagaimana susahnya, pahitnya hidup itu, gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mendengar jawaban para murid, kemudian Yesus memberikan perintah, dan ketika dia memberikan perintah sekaligus dia memberikan apa? Janji. Ya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di situ kita lihat, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Luar biasa. Perintah sekaligus dengan janji akan memperoleh. Ketika Yesus memberikan perintah kepada para murid ini tidak komplain, gitu ya. Tidak ngomel, kami sudah capek semalaman tangkap ikan, tidak ada hasil. Kami datang ke tepi pantai, bukannya kami harus istirahat langsung menikmati ikan bakar, tetapi kami disuruh untuk menebarkan jala. Tidak seperti itu. Tetapi apa? Mereka menaati perintah Tuhan. Sekalipun mereka belum tahu pada saat itu kalau itu adalah Yesus, itu adalah guru mereka. Mereka belum tahu, tetapi mereka mau taat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada peristiwa Lukas pasal 5, ketika Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid-muridnya, ya peristiwa yang sama, ya, yang mirip dengan peristiwa yang kita baca dalam teks pagi hari ini. Ya, ketika pada Lukas pasal 5, ketika Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala, Petrus katakan apa? Guru, telah semalam-malaman kami bekerja, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, maka kami akan tebarkan juga. Itu kata Petrus. Jadi pada peristiwa itu, Petrus mau melakukannya oleh karena dia tahu itu Yesus yang menyuruh. Ya, dia sudah kenal Yesus. Dia tahu melalui mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus buat. Pasti kalau dia ikuti tebarkan jala
karena Yesus yang suruh. Tapi dalam peristiwa ini, dalam teks yang kita baca ini, pada waktu Yesus menyuruh mereka menebarkan jala, mereka belum tahu kalau itu Yesus, gitu ya. Itulah luar biasanya ya. Mereka mau taat meskipun belum tahu kalau itu Yesus. Dengan ketaatan mereka itulah mereka bisa mendapatkan hasil. Ketaatan kepada perintah Tuhan, ya, membuahkan hasil. Peristiwa yang terjadi ini secara manusia itu tidak mungkin, ya. Mereka disuruh menebarkan jala di sebelah kanan. Ya, hal ini mengindikasikan bahwa kebiasaan mereka itu menebarkan jala di sebelah kiri. Nah, sehingga Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Dan kalau dilihat jarak perahu mereka dengan pantai itu memang seharusnya mereka menebarkan jala itu sebelah kiri, karena sebelah kiri itu lebih ke arah dalam, ya. Tetapi kalau sebelah kanan itu lebih ke arah ke pantai, dangkal. Nah, kalau dekat pantai untuk menebarkan jala itu sudah pasti yang didapat itu ikan-ikan kecil, gitu ya. Ikan-ikan kecil, karena ikan-ikan besar itu berada di laut yang dalam, gitu. Tetapi Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan, ya. Jadi bisa dikatakan kalau kamu menebarkan jala di sebelah kiri dan tidak dapat apa-apa, sekarang coba kamu tebarkan jala di sebelah kanan, gitu ya. Jadi segala usaha dalam tugas pekerjaan pelayanan kita, kalau kebiasaan kita menebarkan jala di sebelah kanan atau melakukan kegiatan apapun di sebelah kanan dan tidak ada hasilnya, coba di sebelah kiri, coba sekarang di sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, menebarkan jala di sebelah kanan, dan mereka mendapatkan hasilnya, ya, luar biasa. Dan dikatakan di sini ikan yang mereka dapat itu besar-besar, 153 ekor. Nah, Bapak Ibu, kalau seperti tadi yang saya katakan, kalau mereka menebarkan jala di daerah atau wilayah yang dangkal itu pasti ikan-ikan kecil, 1-2 aja ya, ikan besar ya, karena mereka sering bergerombol, ya, nangkap jaring sekali itu pasti kalau ikan-ikan besar ya besar, ikan-ikan kecil ya kecil. Luar biasanya ya yang Tuhan Yesus buat. Ikan-ikan besar yang mereka tangkap. Dan dikatakan di situ jala mereka tidak koyak. Dalam peristiwa Lukas pasal 5 dikatakan bahwa mereka menangkap ikan banyak dan jala mereka mulai koyak. Itu dalam Lukas pasal 5. Peristiwa sebelum Yesus pada saat Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, jala mereka tidak koyak. Ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan bagi mereka, penyertaan Yesus bagi mereka itu sempurna. Penyertaan Tuhan Yesus sempurna. Jala tidak koyak. Yesus tidak ingin menyusahkan mereka. Ya, kalau jalannya koyak, mereka kembali ke pantai itu bukannya harus istirahat, tetapi mereka harus memperbaiki jalan mereka, dan itu membutuhkan waktu ekstra untuk memperbaiki jalan, tidak gampang. Tetapi yang Yesus buat jalan mereka tidak koyak. Yesus tidak ingin menyusahkan mereka dengan memperbaiki jalan. Yesus benar-benar menyatakan belas kasihannya kepada para murid. Bapak Ibu Saudara, Yesus benar-benar ingin menjaga orang-orang yang dipanggilnya, orang-orang yang telah meninggalkan segala kehidupan mereka sebelumnya untuk mengikut Yesus. Yesus benar-benar ingin menjaga bahwa orang-orang tersebut tidak akan kekurangan sesuatu hal yang baik. Itu janji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita sangat membutuhkan Tuhan, Allah menyatakan pemeliharaannya bagi kita. Setiap kita yang telah meninggalkan kesenangan kita, pekerjaan kita yang mungkin menghasilkan lebih banyak untuk mengikuti Yesus. Ketika kita boleh meninggalkan segala kesenangan kita dan kita mau mengikuti Yesus, maka Yesus tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan memperhatikan kehidupan kita. Hal yang kedua, hal yang menunjukkan bahwa Yesus betul-betul memperhatikan kebutuhan para murid, ayat yang ke-17, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Yesus menyiapkan dan memberikan mereka makan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah mereka menangkap ikan, maka murid yang dikasihi Yesus itu langsung mengenal Yesus. Dia katakan, itu Tuhan. Ya, murid yang dikasihi oleh Tuhan adalah Yohanes. Yesus dapat menggunakan berbagai cara untuk menyatakan dirinya, ya, supaya orang mengenalnya. Itu berbagai cara yang bisa Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mengenal Yesus atau mengalami Yesus, ya, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Ada orang yang mengenal Yesus, mengalami Yesus dalam hidupnya ketika dia mengalami sakit parah dan kemudian dia sembuh. Ketika dia menderita, ketika dia mengalami kesusahan, ketika dia mengalami pergumulan hidup yang berat, kemudian dia keluar dari pergumulan hidup itu, baru dia mengenal dan mengalami Yesus dalam hidupnya. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi melalui peristiwa-peristiwa dulu baru dia bisa mengenal Yesus, mengalami Yesus. Tetapi ada juga orang yang tahu Yesus tetapi tidak atau belum mengalami Yesus dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mama saya seorang janda. Ya, setelah kematian papa saya, dia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ya, salah satu yang dia lakukan adalah dia menjual minuman keras. Ya, di tempat kami sering disebut cap tikus, gitu ya. Beliau jualan itu mulai dari yang biasa, ada kategorinya itu cap tikus itu. Mulai dari yang biasa, yang sedang, kemudian yang paling tinggi gitu ya. Kalau dibakar menyala. Nah, itulah. Jadi beliau menjual ini dan memang hasilnya itu sangat banyak. Ya, sehingga kalau di tempat saya orang-orang yang menjual ini ya banyak uang lah gitu ya. Itu yang menjual istilahnya sudah di tangan keberapa. Apalagi kalau agennya gitu. Itu agennya itu biasanya orang-orang berada semua. Nah, itulah yang dilakukan oleh beliau untuk memenuhi kehidupan keluarga. Tetapi apa yang Tuhan buat? Beliau jatuh sakit, gitu ya. Beliau jatuh sakit karena apa? Karena selain menjual, minum juga, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang beli, beliau juga minum juga ya. Katanya kalau ditanya, kok masih minum? Iya, supaya bisa tidur enak katanya, supaya bisa makannya itu bergairah untuk makan, gitu ya. Tetapi kenyataannya tidak yang saya lihat ya. Yang ada ngomel aja dari pagi sampai malam. Itu makanya terkenal dengan istilah cap tikus itu air kata-kata gitu ya. Jadi itulah yang beliau lakukan sehingga dia jatuh sakit. Nah, setelah dia jatuh sakit, berhenti dari rutinitas itu. Beliau berhenti dari rutinitas itu, kemudian mulai mengenal Yesus, ya, mulai mengenal Yesus. Yang saya ingin katakan di sini bahwa
Jangan sampai kita mengalami peristiwa dulu sakit keras, hampir mati, bergumul setengah mati, baru kita mau mengenal Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Dan di sini saya mau mengatakan bahwa Tuhan sanggup memelihara mama saya, itu yang saya lihat. Sekalipun dia tidak menjual minuman keras itu, yang memabukkan itu, yang membuat juga orang lain sakit dan meninggal. Tuhan sanggup memelihara dia, dan itulah bukti yang saya lihat. Ya, ketika saya datang sekolah di I3, beliau masih sanggup untuk memberikan uang saku bagi saya. Sekali dua kali pasti ada diberikan. Luar biasa. Saya tanya, ini dari siapa, Mak? Katanya ada saja orang memberikan bagi dia, berkat Tuhan. Ya, memang saya amini, ya, Tuhan sangat memelihara, memperhatikan orang-orang janda, anak-anak yatim, sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan kalau kita baca dalam Alkitab. Itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dengan ketaatan kepada firman Tuhan, maka mereka berhasil. Dan Tuhan menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sampai mereka di pantai, ya, dalam teks yang kita baca ini, sudah ada arang, sudah ada api di situ, ya, sudah jadi ada ikan, ada roti di atasnya. Sudah tersedia bagi mereka. Itulah kebutuhan mereka pada pagi itu. Mereka melaut, capek. Setelah bekerja keras, pasti mereka merasa lapar. Dan itulah yang disiapkan oleh Yesus pada pagi itu. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memelihara kehidupan pada para murid-muridnya. Yesus betul-betul melayani mereka. Karena apa? Karena dia tahu kebutuhan para murid. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berada di tepi danau juga berarti bahwa Yesus ingin mengingatkan para murid mengenai tugas panggilan mereka sebagai penjala manusia atau rasul. Yaitu nanti akan dibahas pada minggu depan, ya. Karena setelah mereka sarapan pagi, terjadi percakapan antara Yesus dengan Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bagaimana makna Yesus berada di tepi danau. Yesus memperhatikan kebutuhan pada para murid-muridnya. Dia memberikan kebutuhan murid-muridnya itu melalui mujizat yang dia buat. Kemudian dia menyediakan makanan bagi para murid-muridnya. Dan dia melayani pada murid-muridnya pagi itu. Nah, ini merupakan satu kebiasaan Yesus ketika berada dengan murid-muridnya. Kalau mereka lagi berkumpul itu mereka makan, kemudian itu Yesus yang melayani mereka, yang memberi mereka makan. Itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan Yesus tahu, ya. Tuhan Yesus tahu apa kebutuhan kita saat ini. Nah, masing-masing kita dengan pergumulan hidup kita, ya, kita mau sampaikan kepada Tuhan seperti murid-murid yang menjawab tidak ada. Kita mau sampaikan kepada Yesus apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, berseru kepadanya di dalam doa kita, tentunya dengan iman percaya bahwa Dia sanggup dan Dia akan memberikannya bagi kita. Hanya dengan ketaatan kepada perintah Tuhan, maka kita akan berhasil. Seperti para murid-murid dalam teks pada pagi hari ini, taat dengan perintah Yesus sekalipun mereka belum mengenal Yesus saat itu. Yesus yang bangkit mau menyatakan dirinya sekaligus sebagai pemberi hidup dan pemelihara hidup. Ia memperhatikan segala keperluan dan kebutuhan kita. Untuk itu janganlah kita khawatir akan hidup kita, karena Yesus yang memelihara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar melalui firman ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang peduli dengan hidup kami. Engkau tahu segala kebutuhan hidup kami. Dan Engkau menghendaki kami untuk terbuka di hadapan Tuhan. Menyerahkan segala persoalan hidup kami kepada Engkau. Menyerahkan apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan kepada Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Tuhan kiranya menolong kami untuk terus-menerus hidup mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Karena kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, bahwa ketika kami taat dengan perintah-Mu ya Tuhan, maka Engkau akan membuat hidup kami berhasil. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah semua jemaat yang hadir dengan berbagai pergumulan hidup. Tuhan kiranya Engkau memberikan jalan keluar. Dan Tuhan yang menolong tiap-tiap hari segala keperluan kebutuhan hidup. Tuhan yang mencukupkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan akan mengaruniakan itu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Untuk itu biarlah sepanjang minggu ini kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua mengambil sikap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan kembali kepada rutinitas kita di sepanjang minggu ini. Sama-sama kita menyanyikan pujian pengharapanku hanya Yesus saja. selalu memperhatikan hidup kita di mana saja, bagaimanapun keadaan kita semua. Mari arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Willy silakan ke depan dan majelis. Saat teduh. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.